Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai membahas kitab baru setelah kemarin telah kita hadamkan kitab Qawmi Tughyan yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab Kifayatul Atqiyah. Ada kitabnya semua ya. Nah, jadi kitab ini isinya ada dua kitab, ada dua karangan. Yang pertama namanya Kifayatul Atqiyah, yang ada di dalam tengah-tengah itu Kifayatul Atqiyah. Yang di pinggir itu namanya Salalimul Fudhala. Jadi ada berapa kitab? Ada dua. Kita nggak baca dua-duanya, tapi yang baca satu aja. Yang kita baca yang pinggir, yang Salalimul Fudhala. Baik Kifayatul Atqiyah ataupun Salalimul Fudhala itu syarahan atau penjelasan atas sebuah matan yang dinamai dengan Hidayatul Atqiyah. Jadi sebenarnya ada 3 kitab, cuman yang satu nih sebagai matan. Matan itu yang nantinya akan dijelasin berbentuk nazom, namanya Hidayatul Atqiyah ila Thariqil Awliya. Petunjuk bagi orang-orang yang pandai di dalam menempuh jalannya para wali. Jadi kalau jadi hatam nih wali semua kan? Berani gak kira-kira? Kalau kayak kita ganti kitab aja dah. Nah, jadi ini kitab isinya cara-cara jadi wali. Ya, kalau hatam di kitab jadi terbang semua enggak? Terbang nafsunya, punya hawa nafsu lagi. Terbang maksiat, maksudnya begitu. Kalau bisa terbang beneran kasih tawanan, belajar sama dia. Nah, yang kita pelajarin yang pinggirnya dulu. Ya, pinggirnya. Kalau tengah takutnya beneran jadi wali kalau tengah. Jadi yang pinggirnya dulu dah. Ya, pinggirannya dulu. Nah, insya Allah nanti satu waktu kita pengen belajar yang tengah, ya apa ya. Jadi yang pinggir tuh namanya Salalimul Fudhala syarah Hidayatul Atqiyah. Pengarangnya sama kayak kemarin Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin Qawmi Tughyan kan kita hatam tuh. Ya, sekarang Habib Umar tuh darah subuhnya baca yang kita hatamin kemarin. Ya, alhamdulillah itu udah hatam, Habib Umar baru mulai. Insyaallah itu alamatul qabul. Yang kita baca, kitabnya dibaca juga sama orang soleh. Berarti kan sama. Mudah-mudahan artinya yang kita pelajari tidak keluar dari manhaj para ulama atau orang-orang soleh. Nah itu ya. Jadi meskipun judul depannya Kifayatul Atqiyah, yang tengah kita baca yang pinggirnya sama, menjelaskan satu matan yaitu Hidayatul Atqiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adab. Sama kan tuh? Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji-pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi waffaqa, yang mana Allah memberikan pertolongan, man ikhtarahu, kepada orang-orang pilihannya, min ibadihi, dari hamba-hambanya, li ada'i ta'ati, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ma'a mulazamatil adab, disertai selalu beradab. Jadi Allah memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada yang Allah pilih. Dari banyaknya hamba-hamba Allah, ternyata ada hamba pilihan. Nah, hamba pilihan itulah yang diberikan taufik pertolongan. Jadi sama kayak malam ini, dari banyaknya hamba-hamba Allah, para jamaah sholat, Allah beri taufik kepada hamba-hamba pilihan yang ngaji sekarang. Itu hamba pilihan. Kenapa hamba pilihan? Ya karena Allah kasih taufik buat belajar bareng, buat sama-sama nuntut ilmu di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan, disertai senantiasa pada adab-adabnya. Wahada, dan ialah Allah yang memberikan petunjuk, manir tawahu, kepada orang yang Allah meridhoinya, ila tauzi'il awqati, kepada membagi waktu, ala istighali, di dalam sibuk, bil ulumin nafi'ati, mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ibadati, dan melaksanakan ibadah-ibadah, wal ahzabi, dan membaca wirid-wirid. Jadi ada waffaqa, ada juga hada, ada taufik, ada hidayah. Jadi kalau orang ngomong ditutup akhirnya billahi taufik wal hidayah. Dari Allah lah taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk. Jadi ada yang disebut taufik, pertolongan Allah bagi hamba-hamba pilihan. Kalau hidayah Allah bagi hamba-hamba yang diridhoi, lebih khusus lagi, lebih dalam lagi. Kita ini semuanya Allah kasih taufik, berikan pertolongan untuk sama-sama menuntut ilmu. Di dalam taufik dan pertolongan Allah ada lagi hidayah, yang diberikan pemahaman, yang diberikan kenikmatan, yang diberikan kelezatan dalam menuntut ilmu. Karena kenikmatan dalam ibadah orang itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang 5 menit ya udah capek, udah bosen, ya nikmatnya 5 menit doang. Ada yang 10 menit, ada yang ngaji sejam udah rapi aja, saking nikmatnya tuh. Nah, itu namanya hidayah. Kita termasuk yang mana itu? Kata pengarang, mudah-mudahan kita yang diberikan taufik sekaligus hidayahnya, diberikan juga sebagai orang pilihan, juga orang yang Allah ridhoi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, al-barru, yang maha suci dari kesalahan, at-tawwabu, yang menerima taubat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi
Sayyiduna Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hamba sekaligus rasulnya. Afdalu man zahada, orang yang paling utama dalam zuhudnya. Wa tawakkala, dan di dalam tawakalnya. Wa akhlasa, dan di dalam keikhlasannya. Wa khala litahannusi wa anab, dan orang yang menyendiri litahannusi, untuk beribadah, wa anaba, dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia yang maha suci juga menerima taubat. Begitu pula saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, hamba sekaligus utusan. Nabi yang paling bagus kezuhudannya, paling zuhud. Ya. Kalau dikatakan Rasulullah itu adalah orang yang miskin, salah. Rasulullah tidak miskin, karena seluruh yang ada di alam raya ini diciptakan sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dikatakan miskin? Namun Rasulullah memilih untuk sederhana. Itu Jibril pernah menawarkan, bagaimana kalau gunung dijadikan emas untuk engkau membiayai hidup sehari-hari? Ngapain, kata Rasulullah? Gak perlu. Nah, kata itu, biarkan aku lapar sehari, aku kenyang sehari. Itu pilihan Nabi. Kalau aku kenyang, aku bersyukur. Kalau aku lapar, aku bersabar. Bukannya Rasulullah miskin, tapi memilih untuk sederhana. Juga yang paling bagus tawakalnya, dan paling bagus keikhlasannya. Senantiasa dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah dan tetap taat kepada Allah. Meskipun sudah jadi Nabi, taatnya juga berkurang. Bahkan ibadahnya dibanding yang lain paling semangat Rasulullah SAW. Asal malam Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Nabi yang dijamin masuk surga, bahkan surga kagak dibukain sebelum Nabi masuk, sholatnya masih begitu sampai kakinya bengkak. Kalau kita udah dikasih seperti itu, kamu nih dijamin masuk surga, ya bertantang TNT kita. Ngapain sholat lagi? Kalau udah jamin, model kita tuh. Tapi kalau Rasul udah dijamin, kalau kata anak sekarang dikasih privilege, udah dapat jaminan masuk surga, tapi nggak membuat dirinya bertantang TNT. Justru makin semangat ibadahnya, makin semangat sampai kakinya bengkak. Itu sholat. Dalam tu sunnata man ahya dhalama ila an ishtaqat qadamahu turra min warami. Imam Busiri itu dalam burdahnya. Saya menzolimi kesunahan Rasulullah. Apa kesunahannya? Yang kalau malam sholat sampai waram itu bengkak. Maksudnya Imam Busiri tidak pernah melakukan begitu. Itu dalam bentuk tawadhu'nya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan semoga Allah Ta'ala memberikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad alladzi khuluquhu, yang akhlaknya Rasulullah tanzilul kitab, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Al-Quranul Karim. Itu akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dalam satu hadis Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Al-Quran adalah kitab yang disifati dengan kesempurnaannya. Tidak ada cacat sedikit pun di dalam Al-Quran, tidak ada. Karena memang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun akhlaknya Nabi Muhammad, satu gak ada yang jelek. Sehari nggak ada sedetik pun dari akhlak jelek keluar melalui Rasulullah SAW. Semuanya sempurna, min bidayatihi ila nihayatihi, mulai dari projolnya, mulai dari lahirnya sampai meninggalnya 63 tahun, sedetik nggak ada akhlak jelek yang keluar. Sallallahu alaihi wasallam.
risalahnya. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diturunkan, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka umat Rasulullah adalah umat yang berakhlak, karena memang nabinya adalah nabi yang berakhlak. Wa ala alihi, dan sholawat itu juga diberikan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, allazina salaku, yang mereka semua menempuh jadakas shawab, jalan kebenaran. Para keluarga Rasulullah, para sahabat itu mereka menempuh jalan-jalan yang benar. Maksudnya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen seperti mereka, diberikan kemuliaan oleh Allah, ikutin jalan mereka. Ikutin jalannya para keluarga Rasulullah, ikutin jalannya para sahabat, ikutin jalannya orang-orang soleh. Taunya dari mana jalan mereka? Ya ini kitab ini. Makanya namanya Hidayatul Atqiyah ila Thariqil Awliya. Petunjuk bagi orang-orang yang cerdas. Ini kita semua nih ada pengarang Atqiyah, orang-orang yang cerdas. Petunjuk buat apa? Buat menempuh jalannya para wali. Masya Allah, seru benar namanya. Ya, ini sekaligus doa dari pengarang. Jadi kalau kamu mengaji kitab ini, mudah-mudahan kalau kagak sampai wali-wali bener nyerepet-nyerepet dah. Ya, kira-kira ada rasa-rasanya juga pernah dirasain. Ya kan kita tahu jalannya begini, ntar kita baca susah juga jalannya. Namanya orang ngaji, satu aja yang kita awalin udah cakep banget. Ya namun kita nggak ada yang tahu. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan dalam penutup, tidaklah Allah ingin menjelaskan, membuka satu ilmu kecuali orang-orang yang ngajinya memang udah siap. Ya. Jika ditanya itu guru, kenapa engkau menjelaskannya bagus? Bukan saya hanya perantara dari Allah. Allah pengen ilmu ini keluar dari mulut saya, sehingga yang dengar itu menyimak, memperhatikan, ngamalin. Jadi bukan karena sayanya, karena memang hadirinnya, karena memang orang-orangnya dipilih untuk Allah, untuk siap menjalani ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kitab ini nggak asal pilih. Ya, istikharah dulu, kira-kira petunjuknya apa. Ya, kalau istikharahnya keluar kitab Iqra 6, ya nyari Iqra 6. Ya cuman kan dalam istikharah itu kita dikasih tahu, oh ini kitabnya. Alhamdulillah, untung yang ini. Coba yang lebih tinggi lagi, ini kagak bisa. Ya alhamdulillah, sesuai dari apa yang ya, kita inginkan, ya, pada apa yang Allah pilih terhadap kita. Amma ba'du, adapun setelah hamdalah juga sholawat. Fayaqulul abdul faqir, maka berkata seorang hamba yang fakir. Fakir butuh rahmat Allah, itu maksudnya fakir. Dan fakir nggak ada duit. Ya, fakir dalam istilah ilmu adalah al-faqiru ilallah. Berkata seorang hamba yang butuh terhadap rahmat Allah, kasirut taksir, yang banyak kecerobohannya, al-multaji'u, yang mencari perlindungan, ila maulahul qawi, pada Tuhannya yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadun, ialah Muhammad, al-ma'rufu, yang dikenal, bainan nasi, di antara orang-orang, bismihi Nawawi, dengan namanya Nawawi. Maksudnya telah berkata Nawawi, begitu maksudnya. Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Battani, pengarang kitab ini. Namun sebelum dia menyebut namanya, dia sebutin sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat dia. Apa sifatnya dia? Yang pertama adalah Al-Abdul Faqir. Saya adalah hamba yang kurang, hamba yang butuh rahmat Allah. Bentuk kerendahan hatinya. Seorang alim, seorang wali, seorang soleh masih mengakui dirinya butuh rahmat Allah. Saya orang yang banyak cerobohnya, kafirut taksir, banyak lalainya. Ya, padahal ibadah mulu, padahal zikir mulu, tapi masih mensifati dirinya sering ceroboh.
saya orang yang mencari perlindungan hanya kepada Allah. Nah, itu sifat-sifatnya dalam rangka menjelaskan kita sebagai manusia butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah orang-orang atau hamba-hamba yang kurang. Hadza syarhun, kitab ini merupakan penjelasan. Su'iltu fihi, yang aku diminta untuk menyusunnya, ala manzumati Syaikh Zainuddin, atas nazoman Syekh Zainuddin, walidi Syekh Abdul Aziz, ayahnya Syekh Abdul Aziz, walidi Syekh Zainuddin Ats-Tsani, ayahnya Syekh Zainuddin Ats-Tsani. Zainuddin yang kedua, ini Zainuddin yang pertama. Mu'allifi Fathil Mu'in, yang Zainuddin Ats-Tsani adalah pengarang Fathul Mu'in. Jadi ini kitab karangan seorang ulama yang namanya Zainuddin, ya, dikenal nanti dengan Zainuddin Al-Makhdum Al-Kabir. Siapa Zainuddin Al-Makhdum Al-Kabir ini? Ayahnya Abdul Aziz. Meskipun secara tahqiq ketika diperiksa bukan Abdul Aziz namanya, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Nah, Muhammad Al-Ghazali punya anak Zainuddin Ats-Tsani. Zainuddin Ats-Tsani maksudnya Zainuddin yang kedua. Yang pertama kan tadi Zainuddin pertama. Siapa Zainuddin Ats-Tsani? Pengarang Fathul Mu'in. Berarti kitab nazoman ini adalah karangan kakeknya pengarang Fathul Mu'in. Nah, kalau pengarang Fathul Mu'in aja udah alim benar, bagaimana kakeknya? Artinya Syekh Nawawi diminta oleh jamaahnya untuk menjelaskan isi kitab karangan kakek pemilik Fathul Mu'in yang bernama Hidayatul Adqiya. Nah, jadi kalau kagak diminta nggak ada di kitab. Ya, mungkin dia merasa belum mampu, ya, meskipun mampu sebenarnya, atau belum pantas. Tapi karena jamaahnya minta, suil tuh tadi ditulis ini kitab. Maka perlu tuh kita umpama ada orang alim, ya, ada orang soleh, ada orang yang berilmu, ya, jangan suruh mimpin tahlil mulu, suruh ngajar. Ya, kita minta karena itu yang lebih bermanfaat untuk ibadah-ibadah kita. Sebab itulah sunnahnya para ulama terdahulu, dia diminta, sehingga kitab-kitabnya ada sampai sekarang kita baca, kita pelajari. Fasara sahibu hadhil manzumati jaddan li sahibi Fathil Mu'in, maka jadilah pengarang nazoman ini kakek dari pengarang Fathul Mu'in. Jadi pengarang Fathul Mu'in namanya Zainuddin juga, Zainuddin Ahmad, namanya Ahmad. Zainuddin Ahmad di pengarang Fathul Mu'in ini punya ayah namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abdul Aziz. Abdul Aziz pamannya. Itu udah kita jelasin di awal Qomiyatubiyah juga begitu. Jadi Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin yang sekarang kita pelajari kitabnya ini, yang ditulis nazomannya lalu disyarah oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Salalihul Fudhala, dan di tengah disyarah oleh Syekh Syaqq dengan Kifayatul Adqiyah. Wahya, dan adapun nazoman ini min bahril kamili, disusun dengan bahar kamil. Di bahar kamil salah satu wazan dalam ilmu al-arud. Ilmu al-arud ilmu yang mempelajari tentang cara buat syair. Cara buat syair dengan bahasa Arab, nah itu ada ilmunya sesuai dengan wazan-wazannya. Wazannya ada 16. Di antaranya disebut dengan bahar kamil tuh yang sedang kita baca nih, nanti wazannya bahar kamil. Wa ajza'uhu, dan pola bahar kamil adalah mutafa'ilun sitta marratin. Mutafa'ilun dibaca 6 kali. Mutafa'ilun,
mutafa'ilun, mutafa'ilun, tiga tuh. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Lagunya begitu. Kamulal jama, luminal buhuril kamilu. Sudah tiga. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Kalau kita belajar tajwid ada tuh nazoman bahar kamil dalam Tuhfatul Atfal. Sifla sana kam jada syah sun qad sama dum thayyiban zid fi tuqad da zaliman. Huruf apa itu? Huruf irfa. Itu namanya bahar kamil. Mutafa'ilun. Kita repot dalam belajar arut dah. Nah, ini aja dulu yang ada ya, kita pelajari, namun bahar yang ditulis dengan bahar kamil. Wasammaituhu, dan aku namai syarahku ini salalimal fudola ala hidayatil azkiya ila qariqil awliya. Ulama kalau ngasih kitab enak bener namanya, sama ujungnya hamzah semua. Salalimul fudola, salalim jamak dari sulam. Apa arti sulam? Tangga. Sulam, sulamani, salalim. Jadi tangga-tangga orang mulia. Artinya begitu secara umum. Namanya ini kitab Salalimul Fudola. Ala maksudnya atas pensyarahan Hidayatil Adkiyah. Nah, Hidayah Adkiyah itu nazomannya tadi. Nazoman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Hidayatil Adkiyah, petunjuk orang-orang cerdas, ila thariqil auliya, menuju jalannya para wali. Masya Allah, benar nih kayaknya kita ya, mudah-mudahan jadi enteng tadi ini. Insya Allah ini kita niatin di awal ngaji biar khatam gitu maksudnya ya. Jadi umpama di tengah-tengah ada yang umurnya kagak nyampe, mudah-mudahan panjang umur semua, dia tetap dapat pahalanya. Makanya kalau kita ngaji dari awal kitab, dalam hatinya, ya Allah saya ngaji niat ini sampai hatam. Umpama bisa sampai ngaji lagi, tetap dapat banyak hati, lakuin. Jadi datang pembukaan doang biar dapat kitab. Besok jangan. Kitab yang udah dikasih itu harus ada tanggung jawabnya, emang ngasih doang. Jawaban kasih biar pada datang terus gitu maksudnya. Kalau kagak balik kita, balikin semuanya. Kagak, ya, jadi hak bebas. Ya, cuman kita tahu diri juga dikasih ya, di awal pertama biar besoknya datang lagi, mudah-mudahan insya Allah kasih sehat. Jadi ini ya apa namanya, pembukaan, niatin dalam hati semuanya. Mudah-mudahan bisa sampai hatam, nggak sampai situ, mudah-mudahan ilmunya bisa kita amali. Balik semua udah kalau bisa ngamalin kita, insya Allah. Ya, situ dah pembukaan ya, pemanasan. Besok kita sambung. Walaisali fi hadzal majmu'i illa kitabatu